Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Kamu masih bisa bergerak. Wajah Alam Mahayana penuh dengan keterkejutan. Dia berusaha keras untuk meraih seruling tulang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seruling tulang itu tetap tidak bergerak. Dia, seorang biksu tingkat pertama yang bermartabat di alam Mahayana, tidak berdaya di depan Chen Ping, alam kesengsaraan tingkat ketujuh, menguasai. Kamu bajingan, kamu masih ingin mengendalikanku, bukankah menurutmu itu terlalu indah? Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Kabut merah di sekitar tubuh Chen Ping Yuan menghilang seketika dan menghilang tanpa jejak. Sekarang Chen Ping adalah prajurit tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, berurusan dengan biksu tingkat pertama di alam Mahayana hanyalah masalah beberapa langkah. Di Chongjing masih ingin mengendalikan Chen Ping, itu hanyalah angan-angan. Dengan sedikit tenaga, Chen Ping mengambil seruling tulang itu langsung ke tangannya, lalu mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Ledakan, pada jarak sedekat itu, Di Chongjing tidak sempat menghindar dan langsung ditendang. Jika Raja Iblis Ciyun tidak ingin Di Chongjing mati perlahan, Chen Ping pasti sudah menendangnya sampai mati sekarang. Saat Di Chongjing terbang terbalik, tubuh Chen Ping juga bergerak cepat. Sebelum tubuh Di Chongjing menyentuh tanah, tinju Chen Ping datang lagi. Bang bang bang, Chen Ping meninju dan menendang Di Chongjing, tetapi Di Chongjing tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seorang guru di alam Mahayana dipukuli oleh seorang biksu di alam kesengsaraan. Dia menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Keajaiban seperti ini mungkin hanya bisa dilihat pada diri Chen Ping. Ketika beberapa murid sekte tulang darah melihat ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu Di Chongjing. Setelah mengalahkan Di Chongjing, Chen Ping meraih kerah Di Chongjing. Di Chongjing menundukkan kepalanya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan dia tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Master Sekte Jiang dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Ini tidak lagi seperti pertarungan biksu Mahayana, seperti pertarungan dengan gangster. Di Chongjing sebenarnya tidak ingin dipukul seperti ini, namun Chen Ping mengambil tindakan. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Chen Ping tidak berniat membunuhnya, dan dia mungkin belum ingin membunuhnya. Jika tidak, dengan tendangan tadi, nyawa Di Chongjing mungkin tidak terjamin. Izinkan saya bertanya, dari mana Anda mendapatkan tulang peri ini di tangan Anda? Chen Ping bertanya pada Di Chongjing dengan seruling tulang di tangannya. Saya mengambilnya di Gunung Tianmo, kata Di Chongjing. Kalau begitu, apakah kamu masih memiliki tulang abadi di tanganmu? Chen Ping terus bertanya. Tidak, sepotong tulang abadi diberikan kepada Xiao Huangchao, dan potongan tulang abadi lainnya dibuat oleh saya menjadi seruling tulang. Di Chongjing menjawab semua pertanyaan tanpa berani menjadi pintar. Lalu tahukah kamu di mana ada tulang abadi? Chen Ping bertanya selanjutnya. Tidak, aku tidak tahu. Di Chongjing menggelengkan kepalanya, tetapi dari nada dan pandangan jawabannya, Chen Ping tahu bahwa orang ini pasti berbohong. Namun, Chen Ping tidak mengeksposnya, tetapi langsung menyuntikkan cahaya spiritual ke tubuh Di Chongjing. Kamu, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhku? Di Chongjing bertanya dengan rasa takut. Bukan apa-apa, ini hanya pendeteksi kebohongan. Jika yang kamu katakan adalah kebohongan, itu akan sangat menyakitkan. Chen Ping tersenyum tipis dan melepaskan Di Chongjing. Ketika Di Chongjing mendengar ini, dia tiba-tiba panik, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, jadi dia menghela nafas lega. Tetapi ketika dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasa tubuhnya seperti dicakar oleh 100 cakar, dan seluruh tubuhnya terus menyusut. Sepertinya kamu baru saja berbohong. Pikirkanlah sendiri, kata Chen Ping bercanda saat melihat Di Chongjing seperti itu. Di Chongjing merasa sangat sakit,
dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Setelah mengertakkan gigi dan bertahan sejenak, Chongjing buru-buru berkata, saya tahu, masih ada beberapa potong tulang abadi di tangan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua. Bahwa perasaan sakit itu hilang sekte. Setelah mendengarkan kata-kata di Chongjing, Chen Ping tidak melanjutkan bertanya. Beberapa hal hanya perlu ditanyakan oleh Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang, terserah padamu bagaimana menghadapi orang ini. Chen Ping memandang pemimpin Sekte Jiang dan berkata, Di Chongjing adalah adik dari Master Sekte Jiang, dan dia telah melukai begitu banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis. Master Sekte Jiang masih memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menangani Di Chongjing. Master Sekte Jiang berjalan menuju Di Chongjing, dan Di Chongjing melihat ini, buru-buru berlutut di tanah, menangis dengan sedihnya, saudaraku, tolong lepaskan aku, inilah yang diperintahkan oleh kakak laki-laki pertama dan kedua untuk aku lakukan. Di antara 4 murid, yang aku suka kebanyakan adalah guru. Anda, dan sayalah yang paling tidak populer. Saya juga yang terburuk dalam hal kekuatan dan bakat. Jika saya tidak mengandalkan penghisap darah dan menggerogoti tulang untuk berlatih, saya akan melakukannya. Aku tidak bisa mencapai ketinggian ini dalam hidupku. Kakak senior, aku tahu aku salah, tolong kelilingi aku kali ini. Di Chongjing tampak menyesal dan menangis. Ketika Master Sekte Jiang memandang Di Chongjing seperti itu, ekspresinya menjadi sangat rumit, dan ada tatapan yang tak tertahankan di matanya. Tetapi ketika pemimpin Sekte Jiang ragu-ragu, Di Chongjing tiba-tiba melontarkan tatapan tajam di matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya membengkak seketika, dan energi spiritual dengan gila-gilaan berdampak pada meridian di seluruh tubuhnya. Orang ini sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya mungkin membuat seluruh sekte jiwa iblis menghilang. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Murid Chen Ping menyusut. Dia tidak menyangka Di Chongjing ini memiliki cukup tulang punggung untuk berani meledakkan dirinya sendiri. Tampaknya saat saya berlutut dan memohon belas kasihan hanyalah ilusi. Master Sekte Jiang juga terkejut dan panik. Bagaimanapun, biksu Mahayana meledakkan dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Jika penghancuran diri berhasil, maka sekte jiwa iblisnya akan selesai sepenuhnya. Namun ketika Chen Ping bergegas menuju Di Chongjing, dia melihat aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Di Chongjing. Ternyata orang ini tidak akan meledakkan dirinya sendiri, melainkan akan langsung meninggalkan tubuhnya, berniat meninggalkan tubuhnya dan mendapat kesempatan untuk kabur. Selama ruh masih hidup, sekarang, Anda dapat membentuk kembali tubuh fisik Anda. Bagaimanapun, dia adalah sesama murid Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang dapat membentuk kembali tubuhnya, dan Di Chongjing tidak memiliki masalah. Terlebih lagi, masih ada kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua di sini, selama dia bisa melarikan diri kembali. Setelah jiwa Di Chongjing meninggalkan tubuhnya, dia terbang dalam sekejap. Dan tubuh itu membengkak seperti bola, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan, kekuatan penghancuran diri di alam Mahayana sangat besar, tetapi tanpa jiwa dan hanya penghancuran diri tubuh fisik, kekuatannya jauh lebih rendah. Pada saat penghancuran diri, Chen Ping memasang perisai dan langsung memblokir dampak ledakan. Tapi saat ledakan mereda, semangat Di Chongjing telah menghilang. Sial, orang ini sangat berbahaya, aku benar-benar membiarkannya melarikan diri. Chen Ping tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk ketika dia melihat ini. Kemudian dia melihat murid-murid sekte darah dan tulang yang tersisa. Chen Ping memanfaatkan situasi ini dan membunuh murid-murid sekte darah dan tulang ini secara langsung. Tuan Chen, mereka semua menyalahkan saya. Keraguan sayalah yang memberi kesempatan kepada Di Chongjing. Petik 2. Master Sekte Jiang, ini bukan salahmu. Tidak ada yang mengira orang ini bisa begitu berbahaya. Sebaiknya kau mengatur murid-murid sekte jiwa iblis,
dan aku akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk menyembuhkan luka mereka. Chen Ping tidak menyalahkan pemimpin Sekte Jiang, di Chongjing melarikan diri, Chen Ping sendiri juga bertanggung jawab. Prioritas utama sekarang adalah menyembuhkan banyak murid dari Sekte Jiwa Iblis. Chen Ping tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, jadi dia harus cepat. Melihat ini, Master Sekte Jiang mengangguk dengan cepat, dan kemudian menenangkan semua murid yang terluka parah. Chen Ping sedang merawat murid-murid Sekte Jiwa Iblis yang terluka dan membuat obat. Butuh 1 hari penuh bagi Chen Ping untuk merawat semua murid Sekte Jiwa Iblis yang terluka. Selama mereka meminum obat tepat waktu, mereka akan sembuh dalam waktu singkat.